Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa, para jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas tentang sekelumit dari sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah umat terbaik yang dengan jasa merekalah kita bisa mengenal sunnah Nabi, Islam bisa sampai kepada kita, maka mereka berhak untuk kita agungkan. Bagaimana kita tidak mengagungkan para sahabat sementara Allah mengagungkan mereka, Allah puji mereka dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik ya yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, Allah menyatakan mereka adalah umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya, dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin Ansar dan orang yang mengikuti mereka ya, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mereka masuk di dalamnya dan mereka kekal selamanya dalam surga. Ya, Allah juga berfirman fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian yaitu para sahabat, sungguh mereka telah mendapat hidayah. Dan segudang ayat dalam Al-Qur'an memuji para sahabat. Di antara para sahabat-sahabat yang mulia tersebut dialah Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat yang mulia, ya, rawiyatul hadis yang merupakan sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hampir setiap kalau kita buka buku agama ya dalam pembahasan apapun selalu kita membaca dari Abu Hurairah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah ya. Kenapa? Karena beliaulah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita dapati ada sebagian orang yang berusaha mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari golongan Syiah maupun yang lainnya. Yang kenapa? Karena mereka gerah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyelisihi akidah mereka, menyelisihi keyakinan mereka sehingga mereka berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas Abu Hurairah, seakan-akan Abu Hurairah adalah perawi yang tidak bisa diterima, sahabat yang tertolak periwayatannya. Sehingga akhirnya hadis-hadis Abu Hurairah mereka tidak pakai. Dan kalau hadis-hadis Abu Hurairah tidak dipakai, maka banyak sekali hadis yang akan terbuang. Sebagaimana disebutkan Abu Hurairah meriwayatkan hadis sekitar 5.000 hadis ya. Kalau ini semua dibuang, maka banyak dari ilmu Islam yang akan tercampakkan dan terbuang. Oleh karenanya membela Abu Hurairah adalah suatu bentuk dari pembelaan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sekitar 28 sahabat meriwayatkan dari beliau dan juga ratusan tabi'in meriwayatkan dari beliau. Sehingga kalau seandainya beliau adalah perawi yang tidak teranggap yang harus dicampakkan, maka buat apa para sahabat yang lain meriwayatkan dari beliau? Belum lagi pengakuan dari sahabat-sahabat yang lain dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Thabit dan yang lain yang mengatakan Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan daripada kami. Abu Hurairah mendengar apa yang tidak kami dengar. Ya, dan terkadang Abu Hurairah berdiskusi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang dengan jasa beliau banyak sekali hadis-hadis yang sampai kepada kita. Beliaulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang nama beliau siapa, tapi sebelum Islam pun ada khilaf. Ada yang mengatakan sebelum beliau masuk Islam namanya adalah Abdul Syams bin Sakhar. Ada yang mengatakan Abdul Amr ya. Dan ada pendapat-pendapat yang lain ya. Demikian juga khilaf para ulama setelah beliau masuk Islam. Ya, namun pendapat yang paling terkenal nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar.
Ya, meskipun apakah namanya Abdurrahman atau yang lainnya, namun beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Adapun sebab beliau diberi kunyah Abu Hurairah karena kata beliau sebelum diriwayatkan, beliau mengatakan wa kanat li kuntu ar'a ghanam ahli, aku dahulu mengembalakan kambing keluargaku. Wa kanat li Hurairatun saghiratun, aku memiliki kucing yang kecil, ya. Fa kuntu adha'uha bil lail fi syajar, kalau malam hari aku letakkan di pohon. Fa idza kana an-nahar dhahabtu biha ma'i, kalau siang hari maka aku bawa bermain-main denganku. Fala'ibtu biha, aku bermain-main dengan kucing tersebut. Fakannuni Abu Hurairah, maka keluargaku pun memanggil aku dengan Abu Hurairah. Adapun Nabi SAW meriwayatkan Nabi memanggil beliau dengan ya Abahir, ya Abahir. Nabi tidak mentasghir Hurairah, tapi Nabi jadikan dia mukabbar ya Abahir. Maknanya sama, wahai Abu Hurairah. Dan ini kunyahnya lebih dikenal daripada nama beliau. Oleh karena sering kita dapati wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Beliau berasal dari kabilah Daus, yani Abu Hurairah Ad-Dausi, yaitu dari Al-Azdi dari Yaman. Dari Al-Azdi, kabilah Daus dari Al-Azdi dari Yaman. Ya, beliau wafat pada tahun 57, ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59 Hijriah, yaitu wafat beliau agak belakangan, ya. Sekitar berusia 78 tahun atau 75 tahun ke atas beliau baru wafat, ya. Adapun beliau masuk Islam, maka beliau masuk Islam termasuk di awal-awal Islam, ya. Ketika datang seorang yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi, dia datang ke kota Mekah untuk mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara orang-orang Mekah memperingatkan beliau, jangan dengar dari Muhammad, jangan dengar dari Muhammad, kau akan tersihir. Akhirnya dia pun mendengar dari Rasulullah SAW, akhirnya dia pun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia pulang ke Daus, yaitu ke Yaman. Kemudian dia berdakwah. Yang masuk Islam waktu itu ayahnya dan Abu Hurairah. Ini menunjukkan Abu Hurairah sudah lama masuk Islam. Sudah lama masuk Islam. Tetapi Abu Hurairah baru berhijrah dari Yaman menuju kota Madinah belakangan. Beliau baru ketemu dengan Nabi SAW, yaitu ketika di bulan Muharram tahun 7 Hijriah, tatkala terjadi perang Khaybar. Tetapi beliau masuk Islam jauh sebelum hijrah. Beliau masuk Islam sebelum hijrah. Jadi ketika beliau ketemu Nabi, itu mungkin Islam beliau mungkin sudah 10 tahunan kurang lebih, ya. Jadi beliau sudah masuk Islam, tetapi kesempatan untuk berhijrah belakangan. Ada sebagian sahabat yang seperti, contohnya seperti Abu Musa al-Asy'ari, al-Asy'ariyin. Mereka juga datang dari negeri Yaman dan mereka baru bisa gabung dengan Rasulullah SAW ketika tahun 7 Hijriah. Kemudian Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, yaitu pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 11 Hijriah. Oleh karenanya, persahabatan Abu Hurairah dengan Nabi berarti tahun ke-7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 4 tahun lebih. 4 tahun lebih Abu Hurairah melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika tahu bahwasanya waktu dia tidak banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau benar-benar menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, sampai beliau kelaparan, sampai beliau tidak sempat mencari harta, ya, sampai beliau tidak berdagang, beliau tidak berkebun, agar beliau bisa menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelaparan yang beliau rasakan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yaquluna inna Abu Hurairah yukthirul hadis, ya, atau beliau pernah berkata, innakum taz'umun anna Abu Hurairah yukthirul hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian menyangka atau orang mengatakan Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Maka Abu Hurairah menjelaskan kenapa aku banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, ini malil muhajirin wal ansar la yuhadditsuna mithla ahadithi. Mereka berkata, kenapa kaum muhajirin, kaum ansar tidak meriwayatkan seperti hadis-hadis Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, wa inna ikhwati minal muhajirin kana yashghaluhum as-safaqu bil aswaq wa inna ikhwati minal ansar kana yashghaluhum amalu amwalihim. Dan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Kata Abu Hurairah, sungguhnya saudara-saudaraku dari kaum muhajirin, mereka dahulu punya kesibukan, yaitu mereka berdagang di pasar.
dan sungguhnya saudara-saudara dari kaum Ansar, mereka sibuk dengan harta mereka, dengan kebun mereka, mungkin dengan ternak mereka. Wa kuntum ra'an miskinan alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Adapun aku seorang miskin, aku tidak sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan perkebunan, sibuk dengan hewan ternak, ya. Maka aku melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni, yaitu dengan kelaparan yang aku rasakan, ya, dengan apa yang ada dalam perutku. Fa ahduru hina yaghibun, maka aku pun hadir ketika mereka tidak hadir. Wa ai hina yansaun, dan aku paham ketika mereka lupa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari Rasulullah sallallahu berkata, lan yabsuta ahadun minkum thawbahu hatta aqdiya maqalati hadhihi thumma yajma'u ila sadrihi fayansa min maqalati syai'an abadan. Tidaklah salah seorang dari kalian membentangkan bajunya, ya, sampai aku selesai dari menyampaikan hadis-hadisku, kemudian setelah itu dia kumpulkan baju tersebut ke dadanya, maka dia akan lupa dari perkataanku selamanya. Jadi tidak akan lupa. Dia tidak akan lupa dari hadis-hadisku. Kata Abu Hurairah, "Fabasattu namiratan laisa alayya thawbun ghairuha." Maka aku membuka bajuku, yaitu namirah maksudnya kain yang mukhattat, ada garis-garisnya, ada warnanya. Maka aku bentangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak punya baju kecuali baju tersebut. Hatta qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari hadisnya. Tsumma jama'tu ila sadri, kemudian aku kumpulkan, aku letakkan di dadaku. Kata Abu Hurairah, "Fa walladzi ba'athahu bil haqq." Demi Allah yang telah mengutusnya dengan kebenaran. Ma nasitu min maqalatihi tilka ila yaumi hadza. Ya, aku tidak melupakan perkataannya tersebut, ya, sampai hariku ini. Itu Abu Hurairah tidak lupa kalau mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laula ayatani fi kitabillah ma haddathtukum syai'an abada. Kalau bukan karena dua ayat dalam Al-Qur'an, aku tidak akan menyampaikan hadis-hadis yang aku hafal kepada kalian selamanya, yaitu firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, ya. Itu orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari penjelasan dan petunjuk. Ini menunjukkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak tersibukkan dengan perdagangan, dengan perkebunan, sehingga waktu 4 tahun yang Allah berikan kepadanya untuk bisa bermujalasah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar dia manfaatkan untuk sering menuntut ilmu. Dan 4 tahun bukan waktu yang sedikit, ya. 4 tahun ya kita bilang sedikit, relatif, tapi 4 tahun cukup banyak. Lihat sekarang orang belajar di Madinah ngambil S1 4 tahun, ya, sudah berapa ribu hadis mungkin dia dengar ketika itu di Madinah selama 4 tahun. 4 tahun kalau diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hafal Quran, kemudian dia hafal bisa ribuan hadis, dan banyak hal yang bisa dilakukan dalam 4 tahun. Apalagi orang sekelas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kuat hafalannya dan sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suatu hal yang logis ketika Abu Hurairah kemudian bisa menghafal banyak hadis. Nanti akan kita jelaskan apa sebab-sebab yang menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis kepada kaum muslimin, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yabsutu rida'ahu hatta aqdi maqalati thumma yaqbiduhu ilaihi falan yansa syai'an sami'ahu minni. Barang siapa yang membentangkan selendangnya sampai aku selesai dari perkataanku, dari sabda-sabdaku, kemudian dia kumpulkan selendangnya tersebut, falan yansa syai'an sami'ahu minni, maka dia tidak akan pernah lupa apa yang dengar dariku selama-lamanya. Fabasattu burdatan alayhi hatta qada hadithahu, maka aku pun membentangkan selendang milikku sampai Rasulullah SAW selesai dari hadisnya. Thumma qabadaha ilayya, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan kain tersebut kepada Abu Hurairah. Fa walladzi nafsi biyadihi ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu ba'd. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak pernah lupa suatu pun yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya, ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, ya. Beliau pernah bercerita, "Kuntu adu ummi ilal Islam wa hiya musyrikah." Aku mendakwahi ibuku untuk masuk Islam dan dia dalam kondisi musyrik. Fada'autuhu yauman, maka aku pun suatu hari mendakwahi ibuku, fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akrah. Tiba-tiba ibuku mengucapkan kata-kata tentang Nabi yang aku tidak suka. Kata-kata tersebut diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW dalam kondisi menangis. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Ya Rasulullah, tadi
Aku mendakwakan ibuku agar masuk Islam. Fata'ba alayya, dan dia enggan mendengar dakwahku. Fada'autuha liyaum fa asma'atni fika ma akrah. Hari ini aku mendakwahinya, ya. Rupanya dia memperdengarkan kepadaku tentang dirimu ya Rasulullah perkataan yang aku tidak sukai. Fad'ullah an yahdiya umma Abi Hurairah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka aku pun pergi meninggalkan Nabi dengan gembira karena mendengar doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun segera menuju rumahku, ya. Sampai ketika aku tiba di pintu rumah, fa idza huwa mujaf, pintu terbuka. Fa sami'tu ummi khashfa qadami, maka fasami'at ummi khashfa qadami, maka ibuku mendengar langkah kakiku. Ibuku berkata, "Makanaka ya Abu Hurairah." Diam di tempatmu Abu Hurairah. Wa sami'tu khadkhadatal ma, aku mendengar percikan-percikan air. Ternyata ibuku sedang mandi. Setelah dia mandi kemudian dia memakai bajunya, memakai jilbabnya. Ya, wa ajalat an khima wa ajalat an khimariha fa fatahatil bab, ya, kemudian dia pun membuka pintu. Kemudian dia berkata, "Ya Abu Hurairah, wahai putraku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh." Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi tidak ada yang berhak yang disembah kecuali Allah semata, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ternyata doa Nabi SAW terkabulkan, dan akhirnya Abu Hurairah mendapati ibunya masuk Islam. Apa kata Abu Hurairah? Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu ana abki minal farah. Aku pun segera kembali kepada Rasulullah SAW dan aku mendatanginya, aku menangis. Kalau pertama menangis karena sedih, kali ini Abu Hurairah menangis karena saking gembiranya. Aku berkata, "Ya Rasulullah, abshir, wahai Rasulullah, gembiralah ya Rasulullah, qad istajaballahu da'wataka." Sungguhnya Allah telah mengabulkan doamu ya Rasulullah, wa hada umma Abi Hurairah, dan Allah telah memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fahamidallah wa asna alaihi, maka Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah bagaimana Abu Hurairah begitu semangat mendakwahi ibunya dan beliau bersabar. Lihat kita tadi Abu Hurairah mendakwahi ibunya. Ibunya mengucapkan kata-kata kotor kepada Nabi SAW. Artinya kata yang tidak pantas diucapkan kepada Nabi. Tapi Abu Hurairah tidak membantah, tidak kemudian membentak ibunya. Dia sabar, dia hanya mengeluhkan hal ini kepada Nabi SAW. Maka seorang ketika berdakwah kepada orang tuanya harus penuh dengan kesabaran meskipun orang tuanya berkata-kata yang kurang baik kepada dirinya. Jangankan kepada dirinya, lihat ibunya Abu Hurairah berkata-kata yang tidak baik tentang Nabi SAW. Itu pun Abu Hurairah bisa bersabar sampai akhirnya Allah pun beri hidayah kepada ibunya. Dan ini menunjukkan bagaimana Abu Hurairah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika ibunya mengucapkan satu kata-kata yang tidak disenangi tentang Nabi, maka Abu Hurairah menangis, ya. Sehingga dalam beberapa hadis-hadis Abu Hurairah mengungkapkan tentang Nabi dengan mengatakan kekasihku, yaitu Rasulullah maksudnya. Di antaranya seperti perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili." Sungguhnya kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. La ada'uhunna hatta amuta. Aku tidak akan meninggalkan 3 perkara tersebut sampai aku meninggal dunia. Shaumu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan, wa salatud duha, dan salat duha, wa naumun ala witrin, dan witir dulu sebelum tidur, ya. Di sini beliau mengatakan Ausani khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepadaku. Demikian juga beliau pernah berkata, Sami'tu khalili yaqul, aku mendengar kekasihku berkata, Tablughul hilyatu minal mu'min ila haitsu yablughul wudu. Sungguhnya perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat kelak sesuai dengan di mana wudunya sampai ke tubuhnya, ya. Itu akan ada perhiasan di pergelangan tangan, akan ada perhiasan di kaki pada hari kiamat kelak di surga, ya. Kemudian beliau sangat semangat melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi terkadang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang dilakukan oleh para pembantu, ya. Seperti beliau pernah berkata, ya, sebagian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, bahwasanya Abu Hurairah membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
semacam ember yang berisi air untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia bawa air kepada Nabi, dibawa ember berisi air untuk Nabi setelah buang hajat ya. Fa bainama huwa yatba'uhu biha faqala man hadha. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin sedang buang hajat, maka Abu Hurairah datang membawa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, "Man hadha? Siapa ini?" Faqala ana Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Aku adalah Abu Hurairah." Maka Nabi mengatakan, "Ibghini ahjaran astanqidhu biha wa la ta'tini bi'azm wa la birawthah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Carikan aku batu, aku ingin istijmar ya dari hajatku. Jangan datangkan tulang dan jangan juga datangkan kotoran himar ya." Ya. Fa'ataitu bi ahjarin ahmiluha fi tarfi thawbi hatta wada'tuha ila jambihi thumma saraftu. Maka aku pun bawa batu-batu, aku letakkan di ujung di bajuku, lalu aku letakkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pergi untuk Nabi gunakan batu-batu tersebut untuk beristijmar setelah buang hajat ya. Demikian dalam hadis yang lain. Kata Abu Hurairah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khala. Rasulullah sallam masuk ke al-khala, yaitu semacam tempat untuk buang hajat. Fa ataituhu bi taurin fihi ma. Maka aku pun bawa suatu tempat isinya air. Fastanja, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air tersebut. Thumma masa yadahu fil ard. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapkan tangannya di tanah. Thumma ghasalaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan tangannya. Thumma ataituhu bi taurin akhar. Kemudian aku datangkan air pada tempayan yang lain berisi air. Fatawaddau bihi. Maka Nabi pun berwudu dengan air tersebut. Ya, maksud saya ini menunjukkan Abu Hurairah bukan cuma bermulazamah kepada Nabi dalam masalah ilmu, tapi saking dekatnya dengan Nabi sampai beliau mengikuti Nabi ketika bahkan Nabi buang hajat untuk siap membantu apa keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sadar waktu beliau tidak banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah ketinggalan menuntut ilmu dari sahabat-sahabat yang lain. Sehingga beliau fokus dekat dengan Nabi. Para sahabat ada yang berdagang, para sahabat ada yang berkebun, ada yang berternak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cukup dengan apa yang beliau makan untuk bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Rasulullah SAW lewat di depanku. Rasulullah SAW melihat rasa lapar nampak di wajahku. Maka Rasulullah berkata, Abu Hurairah kata Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Fadakhaltu ma'ahul bait fawajada labanan fi qadah. Maka aku pun masuk bersama Nabi ke rumahnya dan Nabi mendapati secangkir susu. Faqala man aina lakum hadha? Nabi bertanya kepada istrinya, dari mana kalian mendapati susu ini? Dari mana datang susu ini? Ya, Rasulullah tidak beternak kambing, tidak beternak unta, tapi datang susu. Maka dikatakan, istrinya berkata, arsala bihi ilaika fulan. Si fulan mengirim susu buat anda, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, Abu Hurairah lagi kondisi lapar. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, intalik ila ahli suffah fadu'uhum. Wahai Abu Hurairah, pergilah engkau kepada ahlu suffah, suruh mereka kemari. Ahlu suffah. Ahlu suffah itu siapa? Ahlu suffah itu orang yang tinggal di suffah. Suffah itu adalah seperti areal tambahan bagi masjid. Dia bukan dalam masjid, tapi dia di bagian belakang masjid, ya, di tambahan semacam pelataran, ya, disebutkan diberi atap, ya, diberi atap, tetapi tidak ada dinding yang permanen, ya, mungkin ada kain di bawahnya atau apa, tapi intinya dia bukan masjid, tapi di belakang masjid. Oleh karenanya ahlu suffah yang tidak mendapatkan tempat tinggal, tidak punya keluarga di kota Madinah, ketika berhijrah ke kota Madinah, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, maka Nabi kumpulkan mereka di suffah. Ya, karena mereka miskin, maka para sahabat sering memberikan korma kepada mereka. Disebutkan dalam sebagian riwayat, setiap mereka diberi jatah untuk makan korma satu genggam, ya, diberi jatah. Ya. Dan sering Nabi SAW kalau mendapatkan ghanimah, Rasulullah SAW kirim kepada ahlu suffah. Ya, karena mereka orang-orang tidak punya. Tapi ketika mereka sudah berkecukupan, mereka meninggalkan suffah. Ada yang berkeluarga, ada yang berdagang, ada yang berkecukupan, mereka meninggalkan suffah. Jadi suffah itu adalah tempat darurat yang ditinggali oleh para sahabat karena mereka tidak memiliki apa-apa, ya. Para sahabat kebanyakannya tidak, karena ada keluarga mereka, ada tempat tinggal mereka, ya. Nabi SAW ketika punya susu, yang dia pikirkan ahlu suffah, para sahabat yang miskin.
Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Hurairah, pergilah ke Ahlu Sufa. Mereka mungkin ratusan, mungkin jumlah mereka berubah-ubah tentunya. Sekitar 300-an, terkadang berkurang, terkadang bertambah. Karena orang-orang yang datang berhijrah, kalau tidak punya tempat tinggal, tinggal di Sufa. Panggil mereka. Wa kana ahlu suffati ad-diyafal Islam. Kata Abu Hurairah, ahlu suff adalah tamu-tamu Islam. La ahla wa la mal. Mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya harta. Idza atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatun arsala biha ilaihim. Kalau ada sedekah yang datang kepada Nabi, maka Nabi kirim kepada ahlu suffah, ya, kepada ahlu suffah. Walam yusib minha syai'an, bahkan Nabi tidak mengambil sedikit pun sedekah tersebut karena Nabi mengutamakan ahlu suffah daripada beliau sendiri. Ya, wa idza ja'at hu hadiyatun asaba minha. Kalau datang hadiah, kalau sedekah Nabi tidak makan sedekah, kalau hadiah Nabi makan dari sebagian hadiah tersebut, wa asyrakahum fiha, dan Nabi mengajak ahlu sufa untuk ikut serta merasakan hadiah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Fasa'ani irsaluhu iyaya. Nabi menyuruh aku panggil ahlu sufa, ini membuat aku kurang menyenangkan bagiku, ya. Ya. Kenapa? Karena Abu Hurairah dalam kondisi sangat lapar. Dia manggil orang, panggil lagi, datang lagi, ya. Sementara dia sudah sangat lapar dan sangat pingin sekali minum dari susu tersebut. Kata beliau, fasa'ani irsaluhu iyaya. Ya. Rasulullah menyuruh aku, sebenarnya aku tidak suka tapi harus menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu arju an usiba min hadzal laban syarbatan ataqawwa biha. Saya tadi berharap minum meskipun seteguk saja. Yang penting aku sudah punya kekuatan. Ini belum sempat minum suruh panggil orang. Wa ma hadzal laban fi ahli suffah. Kemudian ini susu cuma secangkir. Bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh susu tersebut untuk ratusan penghuni ahlu suffah, atau puluhan atau ratusan. Waliman yakun min taati Allah wa taati rasulih buddun, tapi aku harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa ataituhum, aku pun mendatangi ahlu suffah, kemudian aku panggil mereka, fa aqbalu mujibin, maka mereka pun datang dengan penuh semangat. Falamma jalasu, tatkala mereka duduk. Sudah duduk semua ahlu suffah dan mereka orang kelaparan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudh ya Abu Hurairah fa'atihim." Abu Hurairah ambil tu susu, kasih mereka. Faja'altu u'ti fashariba hatta yarwi, ya. Hatta ataitu jami'ahum. Aku kasih susu sampai satu minum sudah kenyang, orang kedua sampai kenyang, orang ketiga sampai kenyang, orang keempat, semuanya. Itu gelas berjalan dari satu orang ke semua orang, semua minum dari gelas tersebut. Ya, zaman dulu belum ada pandemi, belum ada virus, ya. Itu gelas satu diminum oleh semua orang. Diminum oleh semua orang, ya. Satu minum sampai aku kasihkan semua susu pada mereka. Di mukjizat Nabi itu enggak habis-habis. Wa nawaltuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa ra'sahu ilayya mubtasiman. Kemudian aku pun tinggal Nabi, aku pun kasih susu tersebut kepada Nabi. Maka Nabi mengangkat kepalanya dan memandang kepadaku mubtasiman, sambil tersenyum. Kemudian Nabi berkata, "Baqitu ana wa anta." Tinggal aku dan engkau, wahai Abu Hurairah, ya, yang belum minum. Subhanallah. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, "Fashrab." Minum engkau Abu Hurairah. Fasharibtu, aku pun minum. Rasulullah berkata, "Fashrab." Minum lagi. Fasharibtu, 2 kali. Oh, kata Nabi, "Ishrab." Yang ketiga, aku pun minum 3 kali. Fama zala yaqul, "Ishrab." Minum lagi. Fa ashrab. Abu Hurairah minum. Sampai sudah kenyang, tidak bisa lagi dia berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan atau masagan." Fa akhadha fashariba minal fadlah. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, sudah full ya Rasul. Aku tidak menemukan satu jalur pun untuk isi susuku. Semua sudah penuh." Maka Rasulullah SAW pun mengambil sisa susu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pun minum, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana tinggal mereka berdua, bagaimana senyuman Nabi kepada Abu Hurairah. Siapa yang tidak bahagia disenyumin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan, dia adalah orang di antara para ulama, para sahabat yang diakui oleh para sahabat. Bahkan dalam sebagian permasalahan, kalau ada permasalahan maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah, karena Abu Hurairah punya riwayat yang mereka tidak miliki, ya.
dan banyak sahabat yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Di antara para sahabat yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, perhatikan Zaid bin Thabit. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Al-Miswar bin Makhrama, Abu Musa Al-Asy'ari, Anas bin Malik, Abu Rafi', Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah. Berarti mereka mengakui keilmuan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah tidak diakui ilmunya, ngapain mereka riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala? Mereka meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Kemudian juga para tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Hurairah banyak. Qabisah bin Dhu'aib, Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Zubair, Salim bin Abdullah bin Umar, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Salih As-Samman, Atha' bin Abi Rabah, Atha' bin Yasar, Mujahid, Sya'bi, Ibn Sirin, Ikrimah, Nafi Maula bin Umar dan yang lain, Abu Idris Al-Khawlani dan lain-lain dari kalangan para tabi'in. Al-Imam Al-Bukhari berkata, rawa anhu 800 nafsin aw akthar. Meriwayatkan dari Abu Hurairah sekitar 800 orang atau lebih. 800 orang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana mereka meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, mereka juga terkadang bertanya kepada Abu Hurairah tentang masalah fatwa, ya. Mereka bertanya kepada Abu Hurairah tentang masalah fatwa. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan ya, dari Muawiyah bin Abi Ayyash Al-Ansari, suatu hari dia duduk di sisi Ibnu Zubair. Kemudian datang Muhammad bin Iyas bin Al-Bukair bertanya tentang seorang yang mentalak istrinya 3 kali sebelum menggauli istrinya. Dia talak istrinya 3 kali sebelum menggauli istrinya. Baru nikah, dicerai sebelum digauli. Maka dia pun mengatakan, tanya kepada Abu Hurairah, tanya kepada Ibnu Abbas. Maka dia pun mencari fatwa kepada Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Kebetulan keduanya, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, lagi di sisi Aisyah. Di sisi Aisyah radhiyallahu anha, mungkin ada keperluan, mungkin ada diskusi ilmiah. Maka dia pun bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Maka Ibnu Abbas berkata kepada Abu Hurairah, "Aftihi ya Aba Hurairah." Ibnu Abbas alimnya para sahabat, mufassirnya para sahabat. Dia berkata, "Wahai Abu Hurairah, beri fatwalah kepada orang ini." Subhanallah. Ya, artinya mereka mengakui keilmuan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Kata Az-Zahabi mengomentari hal ini, nahika anna mithla Ibni Abbas yata'addab ma'ahu wa yaqulu afti ya Aba Hurairah. Cukuplah bagimu bagaimana orang semisal Ibnu Abbas beradab di hadapan Abu Hurairah dan berkata, berfatwalah engkau wahai Abu Hurairah. Maka tidak perlu ragu tentang keilmuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana tidak beliau meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah beliau, maka disebutkan bagaimana beliau adalah orang yang paling suka menjamu tamu. Kemudian beliau beribadah, kata Abu Utsman An-Nahdi, beliau berkata, "Tadayyaftu Abu Hurairah sab'an." Ya, aku bertamu di rumah Abu Hurairah 7 hari. Fakana huwa wa imra'atuhu khadimuhu yata'aqqabuna al-laila atlathan. Ternyata dia dan istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi 3 kali. Yusalli hadza, yang pertama salat sepertiga malam pertama, tsumma yuqidhu hadza wa yusalli hadza. Kemudian dia pun tidur, dia bangunkan orang yang kedua. Kemudian dia pun tidur, wa yuqidhu hadza, bangun orang yang ketiga, ya. Jadi beliau salat sepertiga malam bagi dengan dia dan istrinya dan pembantunya agar malam di rumahnya penuh dengan tilawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bagi malam menjadi 3, berganti-gantian dengan istrinya dan pembantunya. Aku berkata, "Ya Abu Hurairah, kaifa tasum?" Bagaimana kau berpuasa? Amma ana, kata Abu Hurairah, adapun aku fa asumu min awwali syahri thalathan. Aku selalu puasa 3 hari di awal bulan, sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepada 3 perkara, di antaranya siyamu thalathati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Ini itu diterapkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, "Fa asumu min awwali syahri thalathan." Itu Abu Hurairah begitu masuk bulan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga berurut-urut beliau berpuasa 3 hari. Ya. Fa in hadatha li hadits kana akhir syahri. Kalau aku ada kesibukan, tidak sempat untuk puasa di awal bulan, aku puasa di akhir bulan, ya. Dan juga diriwayatkan dari dari sebagian tabi'in menyatakan bahwasanya Abu Hurairah juga puasa Senin dan Kamis. Jadi dikenal beliau orang sering berpuasa, kemudian sering salat malam, dan beliau juga memperbanyak tasbih, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ibadah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antara akhlak beliau, bagaimana beliau berbakti kepada
ibundanya. Ya. Beliau sangat perhatian sama ibunya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, beliau minta kepada Nabi agar mendoakan ibunya dan akhirnya ibunya masuk Islam. Ya. Di antara hal yang menunjukkan baktinya kepada ibunya, ya, beliau berkata, "Kharajtu yauman min baiti ilal masjid, fawajadtu nafaran." Suatu hari aku keluar dari rumahku menuju masjid. Aku dapati sekelompok orang. Faqalu ma akhrajaka? Aku bertanya, maka mereka bertanya kepadaku, "Ma akhrajaka? Apa yang buat kau keluar Abu Hurairah dari rumahmu?" Qultu al-ju', aku kelaparan, cari makan. Faqalu, para sahabat yang bertemu dengan Abu Hurairah mereka berkata, "Wa nahnu wallahi ma akhrajana illa al-ju'." Kami juga ini keluar dari rumah tidak ada yang buat kami keluar kecuali kelaparan. Subhanallah, para sahabat sering kelaparan. Makanya diriwayatkan bagaimana Abu Hurairah ketika menuntut ilmu beliau mengikat perutnya dengan batu sampai terkadang beliau kelaparan, beliau menundukkan badannya ke tanah karena saking kelaparan beliau tidak kuat. Suatu hari beliau keluar cari makan kelaparan, ternyata ada sebagian sahabat juga kelaparan. Mereka tanya, "Ngapain kau keluar Abu Hurairah?" "Lapar." "Ya kami juga lapar." Ya. Fadakhalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu berkata, "Ma ja'a bikum bihadhihi sa'ah?" Apa yang buat kalian datang pada jam-jam seperti ini? Fa akhbarnahu, kami pun laporkan, ya Rasulullah kami lapar. Fada'a bi tabaqin fihi tamrun, maka beliau pun meminta didatangkan sebuah tempat isinya korma. Fa'ata, karena orang mungkin banyak, fa'ata kullu rajulin minna tamratain. Nabi tidak punya banyak harta juga, Nabi cuma sedikit, yaitu satu orang dapat 2 korma. Satu orang 2 butir korma, bikin kenyang 2 butir korma. 2 gorengan pun tidak kenyang, apalagi cuma 2 butir korma. Kelaparan dikasih 2 butir korma, satu orang 2 butir korma. Maka Nabi berkata, "Kulu hataini tamratain washrau 'alaiha minal ma." Ya. Kalian makanlah 2 korma ini, kemudian minum air yang banyak. Fa innama satajziyanikum yaumakum hadza. Insyaallah 2 korma ini dengan air yang banyak cukup. Satu hari kalian tidak akan kelaparan. Apa kata Abu Hurairah? Fa akaltu tamratan, aku pun makan 1 korma. Aku pun makan 1 butir korma. Wa khaba'tul ukhra, yang satunya aku simpan, aku sembunyikan. Faqala, Nabi berkata, "Ya Abu Hurairah, lima rafa'taha?" Ya Abu Hurairah, kenapa kau makan cuma 1? Yang 1 butir kenapa kau simpan? Abu Hurairah menjawab, "Qultu li ummi," yang 1 buat ibuku. Yang 1 aku simpan buat ibuku. Subhanallah, ya. Maka Nabi berkata, "Kulha fasanu'tika laha tamratain." Ya. Makan itu. Makan dua-duanya. Kata Nabi, saya akan berikan kau lagi 2 korma untuk kau bawa kepada ibumu. Ya. Bagaimana baktinya Abu Hurairah kepada ibunya. Makan pun dia ingat ibunya. Di antara bukti berbakti Abu Hurairah kepada ibunya, Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan, dia berkata, "Anna Abu Hurairah lam yakun yahujju hatta matat ummuhu li suhbatiha." Abu Hurairah tidak pernah berhaji sampai ibunya meninggal. Kenapa? Dia ingin menemani ibunya. Siapa tidak ragu, siapa yang tidak tahu tentang keagungan ibadah haji. Tapi Abu Hurairah tidak pernah berhaji. Kenapa? Dia ingin menemani ibunya sampai ibunya meninggal dunia baru kemudian dia berhaji. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Di antaranya beliau berdoa, ya, minta agar Nabi mendoakan dia dan mendoakan ibunya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa yuhabbibahum ilaina." Ya Rasulullah, doakanlah aku dan ibuku agar kami dicintai oleh kaum mukminin dan doakanlah kami agar kami mencintai kaum mukminin. Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma habbib ubaidaka hadza wa ummuhu ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihimul mu'minin." Nabi berdoa, "Ya Allah, ya, jadikanlah hambamu ini," itu Abu Hurairah dan ibunya, dicintai oleh kaum mukminin dan jadikanlah mereka mencintai kaum mukminin. Kata Ibnu Katsir mengomentari hadis ini, "Wa hadzal hadis min dalailin nubuwah." Jadilah hadis di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Abu Hurairah muhabbabun ila jami'in nas. Dan Abu Hurairah jadilah dia dicintai oleh semua orang. Abu Hurairah dicintai oleh semua orang. Wa qad syahhara Allahu dzikrahu bima qaddarahu an yakuna min riwayatihi, ay bima ruwiya anhu min riwayatin. Maka Allah menjadikan Abu Hurairah terkenal karena dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah
sepintas tentang kemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan sudah saya singgung di awal pengajian bahwasanya di sana ada orang-orang yang membenci Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antaranya orang-orang Syiah. Demikian juga orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang Syiah. Padahal hubungan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan para ahlul bait hubungannya sangat baik. Oleh karenanya Abu Hurairah sendiri meriwayatkan banyak hadis tentang keutamaan ahlul bait, ya. Seperti Abu Hurairah meriwayatkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seperti hadis la utiyanna hadhihi ar-raya rajulan yuhibbullah wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi, tentang hadis bagaimana Nabi mengatakan, aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang Allah mencintai, Rasulullah mencintai, dan dia akan menang. Ya, hadis itu diantaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian juga kata Abu Hurairah, kuntu ma Ali bin Abi Thalib haitsu ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Makkah bi Bara'ah, ya. Faqala ma kuntum tunadun, qala kunna nunadi annahu la yadkhul jannata illa mu'min wa la yatufu bil bait uryan, ya. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pengumuman di kota Mekah, Abu Hurairah menemani Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau mereka ada masalah tentunya tidak akan seperti itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah memberikan pengumuman bahwasanya tidak ada yang masuk kecuali orang beriman, dan tidak boleh lagi ada orang yang tawaf dalam kondisi telanjang. Demikian juga Abu Hurairah meriwayatkan tentang keutamaan Ja'far bin Abi Thalib dan juga dari Ahlul Bait. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan tentang keutamaan Hasan dan Husain, ya, dan banyak hadis diriwayatkan, ya, seperti Abu Hurairah mengatakan anaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan, Nabi memeluk Al-Hasan, ya. Demikian juga Abu Hurairah meriwayatkan Nabi berkata kepada Al-Hasan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahbib man yuhibbuhu. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi pernah berkata, ya Allah, sungguhnya aku mencintai Al-Hasan, dan ya Allah cintailah Al-Hasan, dan ya Allah cintailah orang yang mencintainya, ya. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib, ini di antara dalil-dalil bahwasanya Abu Hurairah ada hubungan baik dengan para ahlul bait. Lantas kenapa orang-orang Syiah menolak hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Tidak lain karena banyak riwayat dari Abu Hurairah yang bertentangan dengan akidah mereka, dan sebagian orang terpengaruh dengan pemikiran orang Syiah sehingga berani mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antara syubhat yang mereka sebutkan tentang Abu Hurairah, ya. Di antaranya mereka berkata Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Saya akan jelaskan di sini tentang secara global tentunya tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Perhatikan sini. Sebabnya banyak, ya. Di antaranya Abu Hurairah wafatnya telat, ya. Wafat belakangan. Tahun berapa tadi? Sekitar kurang lebih tahun 59 Hijriah. Adapun para sahabat yang, ingat, ya, beda. Abu Hurairah bukan orang yang paling banyak hafal hadis, bukan. Tapi dia adalah aktsarus sahabat tahditsan, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita tidak mengatakan Abu Hurairah yang paling banyak hafal hadis. Yang paling banyak hafal hadis mungkin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena bagaimana Abu Bakar mulazamah kepada Nabi selama dari awal Islam sampai terakhir, ya, dari 23 tahun bermulazamah kepada Nabi, bandingannya Abu Hurairah cuma 4 tahun. Demikian juga Umar bin Khattab, demikian juga Utsman, demikian juga Ali dan para sahabat banyak. Tetapi mereka tidak banyak meriwayatkan hadis, di antaranya sebab karena mereka meninggal dunia cepat. Belum lagi mereka disibukkan dengan banyak urusan kenegaraan, ya. Perhatikan, ya. Adapun Abu Bakar, Umar, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan lain-lain, meski mereka lebih banyak menghafal hadis, tetapi kesempatan untuk meriwayatkan hadis tidak seperti Abu Hurairah.
kesempatan mereka kecil sedikit ya. Sedikit untuk meriwayatkan hadis. Perhatikan ini. Kesempatan mereka tidak banyak. Beda dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau wafat 59 Hijriah. Umar wafat tahun berapa? 20 sekian. Ya. Utsman tahun 35 Hijriah, Ali tahun 40 Hijriah. Masih ada Abu Hurairah masih 20 tahun lagi, 40 59, 19 tahun lagi. 19 tahun lagi itu sudah banyak ilmu yang bisa disebarkan oleh Abu Hurairah. Jadi inilah sebab kenapa Abu Hurairah wafat belakangan, banyak meriwayatkan hadis karena dia wafat belakangan. Di antara sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah tadi kita sudah sebutkan mukjizat Nabi. Beliau banyak hafal hadis. Beliau dimudahkan hafal hadis. Hafal hadis. Dan tidak lupa. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian di antara sebab bahwasanya beliau banyak meriwayatkan hadis, ketika menuntut ilmu tidak sibuk dengan kegiatan duniawi. Ketika menuntut ilmu, beliau fokus, tidak tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Karena beliau tidak punya banyak tanggungan ya. Tidak seperti para sahabat yang punya anak, punya istri, harus bekerja dan yang lainnya, harus ada harta yang diurus. Kata Abu Hurairah, saya miskin, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya urusan banyak-banyak. Sehingga beliau fokus untuk menuntut ilmu. Kemudian di antara sebab kenapa akhirnya paling banyak meriwayatkan hadis, ya, beliau buka majelis khusus untuk menyampaikan hadis. Beliau menetap di Madinah, di Masjid Nabawi. Untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi. Menyampaikan hadis-hadis Nabi. Oleh karenanya tadi Imam Bukhari menyatakan yang meriwayatkan dari beliau kurang lebih ya kurang lebih 800 orang. 800 orang. Di antaranya sekitar kurang lebih 28 sahabat. Kemudian sisanya ratusan tabi'in. Ini yang membuat ilmu beliau cepat tersebar karena beliau duduk untuk menyampaikan ilmu sehingga beliau memiliki periwayatan hadis yang sangat banyak. Di antara sebab kenapa beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak di antaranya beliau meriwayatkan hadis juga dari sahabat yang lain. Bukan cuma hadis yang beliau dengar langsung, bukan cuma hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi. Tapi beliau juga meriwayatkan dari para sahabat, tapi beliau meriwayatkan dari sahabat yang lain. Dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, beliau meriwayatkan dari Abu Bakar, dari Umar, ya. Jadi bukan cuma hadis-hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi, tapi beliau juga meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain sehingga beliau punya ilmu yang banyak. Dan kita tahu sahabat bisa meriwayatkan dari sahabat yang lain. Ini di antara sebab kenapa Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis. Kemudian di antara kenapa dalil bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bukan cuma perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bukan hanya perkataan Nabi, sallallahu alaihi wasallam, tapi juga perbuatan ya, dan takrir Nabi ya. Kita tahu namanya hadis bukan hanya perkataan Nabi, bukannya sabda, tapi perbuatan Nabi juga diriwayatkan. Seperti mengatakan, aku mengantarkan ini, Nabi begini, itu namanya perbuatan.
Dan banyak yang dilihat oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah juga riwayatkan, jiwa takrir Nabi membenarkan, Nabi membiarkan, itu namanya takrir. Maka itu juga menjadikan Abu Hurairah sangat banyak meriwayatkan hadis. Taib ini syubhat yang pertama. Syubhat yang pertama. Ya. Taib. Syubhat yang kedua. Syubhat yang kedua ya. Jumlah hadis terlalu banyak. Hadis terlalu banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang juga minal muksirin, yang juga banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita perhatikan, kebanyakan sahabat yang meriwayatkan hadis adalah sahabat-sahabat junior atau sahabat-sahabat yang tertunda wafat mereka. Seperti siapa? Contohnya Anas bin Malik. Kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka itu ya di antara minal muksirin ya. Di antaranya siapa tadi? Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Amr bin As, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang termasuk yang tua misalnya Ibnu Mas'ud ya. Ini di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Rata-rata mereka ini hanya meriwayatkan paling full sekitar 500-an. Ya, ini mereka rata-rata antara ya, 300 sampai 500 hadis. Ini syubhatnya. Sementara Abu Hurairah 5.000 hadis. Ya. Baik. Sementara Abu Hurairah 5.000 hadis. Ya. Kata mereka tidak logis. Ini syubhat kedua. Yang pertama syubhat di sini, syubhat kedua tidak logis. Kalau para sahabat ini Anas, Aisyah, Ibnu Umar dan yang mereka lebih melazimi Nabi daripada Abu Hurairah. Mereka meriwayatkan rata 3 sampai 500 hadis. Bagaimana kemudian Abu Hurairah meriwayatkan sampai 5.000 hadis? Bagaimana jawabannya? Jawabannya diteliti oleh para ulama tentang hadis-hadis Abu Hurairah, maka ternyata 5.000 hadis tersebut adalah dengan perulangan, yaitu lewatkan di jalur ini dihitung satu, lewat jalur ini hitung satu. Kalau tanpa perulangan sekitar 1.600. Kalau tanpa ulang ya sekitar 1.600 hadis. Baik, 1.600 hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Jadi cuma 1.600, perhatikan ya. Seperti misalnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadisnya jumlahnya sekitar 7.000. Biduni tikrar, tanpa pengulangan kira-kira 4.000. 3.000-nya pengulangan daripada yang sudah ada. Karena Imam Bukhari terkadang satu hadis dia sebutkan dalam beberapa tempat. Ya, diulang-ulang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 1.600 ini yang beliau riwayatkan sendiri, riwayatkan langsung dari Nabi, kurang lebih 110 hadis, tidak banyak. Sisanya apa? Sisanya dari sahabat lain. Sahabat lain ya. Jadi ternyata sekitar 110 hadis ya. Taib. Jumlah hadis Nabi secara total, perhatikan sini, jumlah total seluruh hadis Nabi tanpa perulangan, ya, kalau perulangan puluhan ribu, tanpa pengulangan, terkadang satu hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya. Kurang lebih 4.000 hadis. Nah, kalau kita bandingkan 110 dibandingkan 4.000 hadis, 110 dibanding 4.000 hadis, coba ya sebentar. Saya ingin maksudnya berapa persen ya?
Sekitar 2,75% aja. Jadi 110 hadis ini kurang lebih 2,75% dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang mengatakan Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis para sahabat, tidak, atau tidak benar. Ini perincian yang telah diteliti oleh para ulama, ya. Intinya coba di setting biar teman-teman lihat. Yang mau foto, yang mau catat silakan. Kebaca enggak itu? Enggak kebaca. Ya udahlah. Nanti nonton siaran ulang ya. Baik, ini kira-kira tentu ada syubhat-syubhat yang lain. Di antara syubhat yang terakhir yang saya sampaikan, yaitu sebagian mereka alul bidah atau yang lainnya mengatakan Abu Hurairah itu beliau hanya cari ilmu karena pingin cari makan, makanya beliau melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan Rasulullah SAW, kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ala mal'i batni. Aku melazimi Rasulullah SAW ala mal'i batni, untuk memenuhi perutku, itu aku kelaparan. Mereka menafsirkan kalimat ala mal'i batni, maksudnya aku nuntut ilmu supaya aku makan. Itu tafsiran mereka. Padahal bukan, Abu Hurairah tidak mengatakan li mal'i batni, untuk memenuhi perutku, tidak, tapi sebenarnya tafsirannya adalah aku nuntut ilmu dengan penuh kesederhanaan, yaitu aku qanaah meskipun hanya apa yang ada di perutku, aku nuntut ilmu. Aku tidak mencari yang lain, yang penting aku makan, aku bisa nuntut ilmu. Maksudnya demikian, ya. Meskipun aku tidak punya emas, tidak punya perak, yang penting aku masih bisa makan, masih bisa melazimi Nabi, aku nuntut ilmu. Itu maksudnya. Kalau Abu Hurairah ternyata nuntut ilmu hanya untuk cari makan tujuannya, ngapain dia cari makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi saja cuma ketemu Abu Hurairah cuma dikasih korma 2 butir. Kalau dia mau cari makan, ya ngapain ke Nabi? Cari kerja sana. Ya, ini adalah kedustaan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ingin menjelaskan, saya ini nuntut ilmu sampai kelaparan, sampai saya ikat perutku dengan batu, sampai secukupnya aja saya tetap nuntut ilmu. Mereka malah memutarbalikkan fakta. Mereka mengatakan Abu Hurairah nuntut ilmu karena cari makan. Mereka akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ya. Oleh karenanya yang benar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuntut ilmu bukan untuk mencari kekayaan, tapi beliau bersabar dengan kondisi yang ada, dengan kelaparan yang ada. Yang penting beliau masih bisa nuntut ilmu, masih bisa makan, beliau tuntut ilmu. Meskipun tidak mencari emas dan perak dan yang lain sebagaimana saudara-saudara beliau dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat pada para jamaah Asra dan juga para pemirsa. Semoga kita dipertemukan dalam kesempatan yang lain tentang sahabat-sahabat yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.